Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berikut ini video demonstrasi kontekstual modul 2.3 calon guru penggerak angkatan 11 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Emon Sutarman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Dalam coaching supervisi akademik ini, saya bertindak sebagai observer, kemudian Pak Didit bertindak sebagai coach, dan Pak Denny bertindak sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Emon Sutarman dari SMP Negeri 1 Dailuhur. Saya Denny Notiana dari SDN Hanum 03. Saya Didit Adi Pramono dari SD Negeri Panusantri 05. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Pak Didit kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Pak Eno? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Baik Pak, mungkin langsung saja ya, sebelum kita melaksanakan atau Bapak melaksanakan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian ya. Nanti bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan. Apakah memang di dalam pelaksanaannya nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian pelaksanaan coachingnya sudah menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian dalam pelaksanaannya juga sudah melaksanakan kehadiran penuh atau present. Kemudian mungkin saran juga ya Pak, nanti dalam prosesnya upayakan untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, mungkin langsung saja ya, ada pertanyaan yang pertama ini Pak. Yang pertama itu kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, satu present atau kehadiran penuh. Baik. Terus selanjutnya menggunakan aktif. Terus selanjutnya memberikan pertanyaan keluar. Seperti itu Pak. Ya baik Pak, berarti Bapak dalam proses coaching kali ini itu Bapak ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya Pak, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi? Oke. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu. Ya, berarti Bapak ada dua hal yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengembangkan pertanyaan berbobot. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini? Saya ingin dengan coaching ini, jadi kita bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu seperti apa Pak? Oh, baik, berarti Bapak nanti indikator bahwa ketercapaian coaching ini jika setelah proses coaching ini permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan, Itu Pak. kemudian mendapatkan solusi-solusi terbaik yang bisa diperoleh, gitu ya? Seperti itu Pak. Mungkin pra-observasinya cukup sekian dulu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa langsung melanjutkan untuk proses coaching dengan coachingnya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Denny. Ya, siap Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak. Ini gimana pengalaman Pak Denny? Alhamdulillah Pak. Pak Denny, kira-kira ada yang mau disampaikan kepada saya? Betul? Ya betul Pak. Di sini ada yang mau saya sampaikan Pak. Mungkin waktunya yang tidak bisa lama mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang ingin Pak Denny sampaikan kepada saya? Begini Pak, rekan sekolah saya Pak, yang apa? Saya perhatikan dari hari ke hari itu, dari setiap tahunnya tidak ada perubahan Pak. Dalam arti penyampaian materi kepada murid masih saja dengan metode konvensional Pak, yaitu
waktu ceramah. Oke, oke baik. Kalau saya dari bawahi, berarti yang Bapak ini sampaikan permasalahan pembelajaran dari rekan teman sekolah nih Pak, yang kurang bervariasi seperti itu ya Pak. Ya, Pak. Kurang menarik, betul Pak, seperti itu. Ya, betul Pak. Kira-kira dari percakapan kali ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, baik. Sebenarnya Pak, saya memiliki niat yang sangat tulus Pak, di mana saya ingin ada perubahan dari rekan-rekan sejawat di sekolah dalam hal proses pembelajaran. Saya meyakini bahwa jika proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah lebih menarik dan bervariatif, akan meningkatkan kompetensi murid Pak. Jadi yang Bapak harapkan dari percakapan ini atau hari ini yaitu adanya perubahan dalam pembelajaran. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau Bapak dapatkan Pak? Ya, penyampaian materi Pak dengan cara yang berbeda Pak, tidak melalui ceramah saja, itu cenderung lebih monoton Pak. Kemudian saya ingin ada perubahan di mana pembelajaran yang selalu berpusat pada guru bisa dikurangi dan diganti menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satu yang ingin saya lakukan misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak sampaikan tadi proses belajar mengajar yang bervariasi dan menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sampaikan tadi sangat ideal sekali ya Pak. Bisa dikatakan pada level 10. Kira-kira di sekolah Bapak itu saat ini level berapa Pak? Level 5 Pak, karena beberapa rekan guru sudah ada yang memahami pembelajaran berdiferensiasi, tetapi masih banyak yang belum paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saat ini guru-guru banyak yang belum lebih banyak yang belum paham, dan kecuali termasuk yang lebih tua dari segi usia itu juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan minimnya minat guru-guru mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Dan kesibukan rekan-rekan guru juga menjadi faktor lain yang menjadikan pembelajaran berdiferensiasi kurang bisa dipelajari dengan baik. Dari kondisi saat ini kira-kira diingatkan ya pada waktu berapa ya Pak agar ada perubahan pembelajaran sehingga lebih variasi dan menarik Pak. Ya. Melihat faktor-faktor yang sudah saya ceritakan tadi, saya kira mungkin ditingkatkan pada level 7 Pak. Oh. Baik Pak, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan agar terjadi perubahan Pak ini? Ya baik, saya juga masih memikirkan Pak apa rencana atau tindakan yang akan dipakai Pak melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira bentuk usaha yang bisa saya lakukan Pak mungkin itu Pak. Bapak akan merencanakan belajar berdiferensiasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira ada tidak ya strategi lain yang pernah Bapak lakukan di sekolah agar pembelajaran sehingga lebih bervariasi dan menarik? Ya Pak, mungkin untuk yang lainnya Pak, saya akan mengadakan IHT Pak terkait pemanfaatan media pembelajaran, dan bisa saja selain pembelajaran berdiferensiasi, pemanfaatan media juga digunakan seperti menjadikan pembelajaran kreatif dan menarik Pak. Berarti Bapak merencanakan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi dan IHT ya Pak. Itu media maksudnya dari kedua rencana ini Pak. Mana yang paling cepat realisasi? Yang mana ya Pak? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi Pak, karena IHT menurut saya untuk melaksanakan IHT tentu memerlukan waktu khusus, kemudian jumlah peserta juga menjadi
lebih banyak. Selain itu tentu selalu ataupun perlu disiapkan secara khusus Pak, seperti anggaran dan lain sebagainya Pak. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara mentoring ini ada tidak orang lain yang ikut terlibat? Ya baik, meminta bantuan salah satu rekan sejawat nih Pak, jadi yang sangat memahami pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. Ada rekan sejawat yang sudah sangat paham pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya, ada sehingga menjadi aset yang sangat penting Pak dan bisa dilibatkan dalam proses ini Pak. Baik, berarti Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk rekan sejawat. Kemudian pelaksanaan secara kolaborasi dengan guru lain yang mampu. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana ini Pak? Mungkin minggu depan Pak. Jadi hari ini mungkin saya akan mengumpulkan referensi dan sinilah sudah bisa saya mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Level ataupun langkah awal saya akan mengajak 2 sampai 3 orang guru untuk bisa membantu saya untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi Pak. Oke Pak. Oke, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak dapatkan Pak? Ya baik Pak, saya mendapatkan gambaran Pak bagaimana terjadi pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga menjadi lebih paham Pak apa yang harus saya lakukan dengan proses perubahan pembelajaran yang di awal tadi terlihat konvensional atau metode ceramah menjadi lebih variatif Pak dan menarik. Oke, alhamdulillah pada ini ya sudah ada gambaran ya terkait metode pembelajaran berdiferensiasi sehingga proses pembelajaran lebih variatif dan menyenangkan. Seperti itu ya Pak. Oke, saya tunggu ya Pak ini. Setelah Bapak melaksanakan mentoring pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita dari Bapak. Oke, Pak ini terima kasih. Mungkin percakapannya cukup ya. Kali ini kita akhiri. Terima kasih Pak ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching terhadap Pak Denny sebagai coaching. Kemudian dalam pasca observasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pembelajaran atau pencapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan kita yakni menjadi tujuan, identifikasi masalah, membuat rencana aksi dan terakhir tanggung jawab. Sehingga dengan alur-kita tersebut, coaching tersebut mampu menggali permasalahan serta dengan solusi-solusi penyelesaian itu. Baik, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching, kemudian dalam prosesnya itu sudah ada alur cerita, kemudian solusi-solusi juga sudah muncul dari coaching itu sendiri ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai diri sendiri terkait performa dalam melaksanakan coaching? Oke, dalam proses coaching kali ini saya sudah merasa lebih baik Pak, karena kemarin dalam report saya sudah belajar berlatih juga dalam sekolah yang kedua juga sudah praktek. Ya, jadi apa yang membuat Bapak menilai bahwa Bapak itu sudah baik Pak dalam proses coaching kali ini? Misal dalam menggunakan aktif saya sudah tunjukkan mulai dari bukan dan saya pakai, baik misal kehadiran penuh saya juga sudah aktif dan mencatat isi diskusi dan Baik, mungkin boleh ya Pak saya menyampaikan pengamatan saya gitu ya Pak ya. Dan dalam menyampaikan ini mungkin sesuai data yang saya catat tadi, jadi ini saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, alhamdulillah proses coachingnya juga yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik.
Kemudian alurnya pun memang sudah sesuai dengan alur kita, Pak. Kemudian Bapak juga sudah fokus dalam melaksanakan coaching, dari dilihat dari kehadiran penuhnya, kemudian dari mendengarkan aktif, kemudian Bapak juga sudah sangat aktif sekali memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak juga sudah istilahnya sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Nah, mungkin Pak ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira setelah melaksanakan coaching hari ini, kompetensi apa sih yang ingin nanti ke depan Bapak kembangkan? Saya ingin mendalami lagi Pak terkait laju proses kita sehingga lebih baik lagi sebagai coach nanti yang sendiri. Oh ya, baik. Jadi nanti Bapak ke depan ingin lebih mengembangkan bagaimana proses dari Tirta itu sendiri sehingga menjadi ahli dalam proses coaching. Begitu ya Pak ya? Oke Pak, mungkin dalam pasca observasi kali ini cukup sekian ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.